Bagaimana memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di rumah Anda? Tentunya kita tidak ingin mengalami hal-hal berikut ini, namun kadang musibah tidak bisa dihindari. Perlu tahu nih tips pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. Kecelakaan di rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, murni kecelakaan, trauma fisik, panas, kimia, DLL. Kedaruratan medik, umumnya karena penyakit yang diderita seperti kejang, tidak sadar, ngamuk, dan sebagainya. Beberapa kejadian yang sering dijumpai di rumah tangga. Memar terjadi karena trauma benturan benda keras. Jatuh ke lantai, terbentur meja tembok, terlihat adanya benjolan pada bagian yang terantuk. Kadang disertai wama kebiruan, dapat muncul esok hari. Benjol dan kebiruan disebabkan karena pembuluh darah pada bagian yang terkena benturan pecah dan darah masuk ke jaringan sekitarnya. Cara mengatasinya: jika tidak ada luka, langsung dikompres dingin pada bagian yang terbentur untuk mencegah bertambah banyak darah yang merembes ke jaringan, mengurangi edema, pembengkakan. Pada hari berikut dilihat kondisi pembengkakan berkurang atau tidak. Pada periode ini penata laksanaan ditujukan untuk menghilangkan pembengkakan. Cara yang digunakan dengan memberikan kompres panas selama 3-5 menit, untuk melebarkan pembutuh darah setempat, setelah itu dikompres dingin selama 1-2 menit. Hal ini dilakukan 4-5 kali sehari sampai bengkak menghilang. Saat melakukan kompres panas, suhu panas jangan sampai menimbulkan luka bakar. Kompres panas dapat menggunakan air panas dalam kantong atau dengan obat pemanas kulit, salep, krim, balsam. Penggunaan obat yang ditempatkan pada kulit perlu diperhatikan efeknya. Untuk memar yang terjadi di sekitar mata, misalnya terkena tinju. Cara penata laksanaan sama, yakni dalam pukul 24 jam pertama diberikan kompres dingin, selanjutnya kompres panas dingin berganti-ganti. Laserasi atau luka parut disebabkan karena benda keras yang merusak permukaan kulit, misalnya karena jatuh saat berlari. Permukaan kulit yang rusak mengakibatkan terjadi perdarahan. Banyaknya perdarahan tergantung dari lokasi luka, dalam dan luas luka. Cara mengatasi luka parut: bila ada perdarahan dihentikan dahulu dengan menekan bagian yang mengeluarkan darah dengan kasa steril atau kain bersih, cuci dan bersihkan sekitar luka dengan air dan sabun. Luka dibersihkan dengan kasa. Perhatikan pada luka, bila dijumpai benda asing, kerikil, kayu, atau benda lain, keluarkan. Bila ternyata luka terlalu dalam, rujuk ke rumah sakit. Setelah bersih dapat diberikan antiinfeksi lokal seperti povidone iodine atau kasa antiinfeksi. Terpotong atau teriris disebabkan oleh benda tajam, bentuk lukanya teratur dan dalam, perdarahan cukup banyak, apalagi kalau ada pembuluh darah arteri yang putus terpotong. Cara mengatasinya: pertama, menangani perdarahan terlebih dahulu, yakni dilakukan dengan menekan bagian yang mengeluarkan darah dengan menggunakan kasa steril atau kain yang bersih. Bila ada pembuluh nadi yang ikut terpotong, dan cukup besar, dilakukan pembalutan tourniquet, dengan menempatkan tali ikat pinggang sapu tangan pada bagian antara luka dan jantung secara melingkar, kemudian dengan menggunakan sepotong kayu ballpoint tali ikat pinggang sapu tangan tadi diputar sampai lilitannya benar-benar kencang. Pembebatan tourniquet dilakukan pada lengan atas atau paha. Pembebatan di tempat lain tidak akan efektif. Pada luka yang teriris dioles antiinfeksi kemudian ditutup kasa steril. Luka bakar. Karena terkena api, tersiram air panas, minyak panas,
sampai kuah masakan yang panas. Luka bakar di bedakan atas, luka bakar kering umumnya karena api, sengatan listrik, logam panas, luka bakar karena cairan panas, air mendidih, uap panas, minyak panas, DLL, luka bakar karena zat kimia, asam pekat, alkali pekat, DLL. Tanda-tanda luka bakar sesuai tingkat keparahannya. Luka bakar ringan rasa panas dan nyeri, kemerah-merahan pada bagian yang terkena panas, kadang-kadang ada pembengkakan. Luka bakar sedang cirinya bagian yang terkena lebih dalam dari permukaan kulit, rasa panas dan nyeri lebih hebat, selain kemerahan juga timbul gelembung yang berisi cairan. Luka bakar berat cirinya jaringan yang terkena lebih dalam sampai jaringan di bawah kulit, tanpa ada jaringan yang mati, kehitaman titik. Hal yang perlu diperhatikan selain kedalaman luka bakar juga luas permukaan kulit yang terkena trauma panas. Penata laksanaan luka bakar tergantung pada tingkat keparahannya. Luka bakar ringan. Derajat ringan jika luas kurang dari 50% atau derajat sedang dengan luas kurang dari 15% atau derajat berat kurang dari 2%. Bagian yang terkena panas dikompres dengan air dingin atau dialiri air dingin. Bila terlalu luas segera rujuk ke rumah sakit. Bagian yang melepuh jangan dipecah, tetapi ditutupi. Tidak dianjurkan mengolesi luka bakar dengan odol kamfer, keadaan ini justru akan memperberat kondisi luka bakar dan akan menambah penderitaan, sebab saat membersihkan akan terasa sakit. Luka bakar sedang. Derajat ringan dengan luas lebih dari 50%, derajat sedang dengan luas 15-30%, atau derajat berat dengan luas lebih dari 2% perlu segera dirujuk ke rumah sakit dengan menutupi bagian yang terkena panas. Luka bakar berat. Lebih parah dan lebih luas dari kondisi luka bakar sedang, segera rujuk ke rumah sakit yang lengkap obat-obatan yang diperlukan pada luka bakar, terutama bila permukaan kulit terbuka, adalah antiinfeksi yang diberikan secara oles topikal untuk mencegah kemungkinan terinfeksi. Hal lain yang perlu diperhatikan karena dapat mengancam korban luka bakar adalah kehilangan cairan tubuh, dehidrasi, karena permukaan kulit yang rusak, infeksi, cacat tubuh karena adanya jaringan parut akibat luka bakar, kontraktur. Untuk luka bakar karena zat kimia perlu penata laksanaan khusus. Secara umum luka bakar dialiri air dingin lebih lama, 20-30 menit, tutup dengan kain halus, dan rujuk ke rumah sakit. Terkilir, lepas sendi, dan patah tulang. Cara mengatasi terkilir, pertama dilakukan kompres dingin untuk mengurangi pembengkakan sendi. Kemudian dilakukan pembalutan ketat 2 lapis untuk mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan. Istirahatkan sampai bengkaknya hilang. Lepas sendi, luxation, sering terjadi pada usia lanjut, terutama sendi mandibula. Penata laksanaan lepas sendi harus dilakukan di rumah sakit oleh ahli ortopedi untuk mengembalikan sendi ke posisi normal. Patah tulang, fracture, dapat tertutup dapat terbuka. Patah tulang terbuka terjadi jika salah satu ujung tulang keluar permukaan kulit sehingga menimbulkan luka. Patah tulang yang banyak terjadi dalam rumah tangga karena jatuh dari atap, dari pohon, atau terpeleset. Pada wanita usia lanjut banyak terjadi patah tulang di leher tulang paha, colum femur. Sebelum dirujuk ke rumah sakit dapat dilakukan pertolongan pertama sebagai berikut. Korban dibaringkan, bagian tulang yang diperkirakan patah diistirahatkan, jangan sampai bergerak. Untuk itu harus dilakukan pembidaian. Prinsip pembidaian adalah mematikan 2 persendian yang membatasi bagian tulang yang patah,
agar bagian yang patah tidak bergerak atau bergeser. Pada patah tulang terbuka selain tindakan seperti di atas, perdarahan dihentikan dan luka ditutupi dengan kain steril atau kain bersih agar tidak terkontaminasi bakteri. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit. Pada fraktur terbuka tidak boleh menarik atau membetulkan bagian yang patah dan atau memasukkan ujung tulang yang mencuat keluar. Mimisan atau perdarahan hidung. Karena dikorek-korek atau karena hal lain, demam. Cara mengatasi yang paling mudah dengan mendudukkan anak agak menunduk. Cuping hidung kanan kiri dipencet bersamaan, dan bernapas melalui mulut. Tunggu sampai 10 menit. Bila darah masih keluar, segera rujuk ke rumah sakit. Penggunaan cara tradisional dengan daun sirih dapat membantu menghentikan perdarahan karena daun sirih mengandung zat yang menyempitkan pembuluh darah. Pingsan, syncope. Keadaan seseorang kehilangan kesadarannya karena kondisi fisik ataupun mental tidak baik. Cara mengatasi keadaan ini, sebelum melakukan tindakan perhatikan pernapasannya. Bila masih bernapas segera baringkan dengan posisi kepala lebih rendah dari dada dan kaki, pakaian yang kencang dilonggarkan. Badan dihangatkan. Pingsan karena kejiwaan agak sulit ditangani sebab biasanya disertai kejang, misal dalam keadaan histeris. Bila tidak bernapas, raba nadinya, bila tidak teraba, lakukan resusitasi jantung paru. Bila tidak dapat segera rujuk ke rumah sakit. Benda asing. Benda yang tidak biasa di dalam tubuh, seperti duri menusuk dan tertinggal dalam kulit, biji-bijian yang dimasukkan ke dalam hidung telinga kemasukan serangga, dan saluran napas tersumbat makanan. Benda asing di lubang hidung. Bila benda asing tidak terlalu besar, diusahakan untuk bersin. Caranya dengan mencium bubuk merica. Jika dengan cara tersebut tidak berhasil, segera dirujuk ke rumah sakit. Jangan mengkorek atau menyemprot dengan air karena hal ini dapat memperparah keadaan atau benda asing semakin dalam. Benda asing di telinga, misalnya serangga, harus dikeluarkan dengan meneteskan minyak mineral, gliserin, parafin cair, atau obat tetes telinga, kemudian miringkan dan amati benda asing tersebut keluar atau tidak. Bila tidak keluar, jangan melakukan tindakan apapun sebab dapat merusak saluran atau selaput kendang telinga. Benda asing di mata, prinsip jangan menggosok-gosok kelopak mata. Bila ada darah segera rujuk ke rumah sakit. Bila debu yang halus, dapat dilakukan dengan membalik kelopak mata, dengan ujung kapas atau sapu tangan yang dibasahi ambil debu yang ada di mata. Dapat juga dilakukan dengan gelas pencuci mata, atau dengan mengaliri air bersih. Bila benda asing menancap pada selaput lendir bola mata, segera rujuk ke rumah sakit. Benda asing di kulit, misal duri, bila ujung duri masih teraba, cabut dengan alat penjepit yang telah dibersihkan di suaci hamakan. Bila halus, duri bambu, kaktus, ulat bulu, dapat dengan cara menempelkan plester pada kulit yang tercancap duri halus, kemudian plester dicabut dengan cepat. Benda asing masuk ke dalam tenggorokan, sehingga menyumbat saluran nafas, perlu dilakukan tindakan yang cepat dan segera. Pada bayi dengan cara mengangkat kedua kaki dan tepuk punggungnya. Pada anak-anak, dengan cara tengkurupkan pada lutut, atau kursi yang dibalik tepuk punggungnya. Pada anak yang besar atau dewasa dengan metode Heimlich. Bila tidak berhasil, segera rujuk ke rumah sakit. Duri ikan yang tercancap di tenggorokan dapat diatasi dengan menelan bakpao, atau nasi ketan yang dikepal kemudian ditelan. Bila tidak berhasil, rujuk ke rumah sakit. Keracunan dapat terjadi karena makanan minuman, misal keracunan singkong, bongkrek, jengkol,
minuman lapen atau karena zat kimia seperti baygon, pemutih, racun tikus, dan lainnya. Keracunan makanan dan minuman ditandai dengan gangguan saluran cerna, mual, muntah, sampai diare, kepala berputar-putar. Pada keadaan yang berat dapat terjadi gangguan-gangguan pernapasan dan dapat meninggal dunia. Keracunan karena makan jengkol ditandai dengan gangguan saluran kemih, berupa nyeri dan air seni sedikit. Cara mengatasi secara umum, bila baru terjadi dan korban masih sadar, dengan mengeluarkan bahan makanan dari lambung dengan memacu muntah. Caranya dengan mengorek tenggorokan dengan jari. Bila tidak sadar segera rujuk ke rumah sakit, apalagi telah muncul tanda kebiruan, sianotis, pada daerah-daerah ujung jari dan bibir. Untuk mengatasi keracunan kimiawi diperlukan penata laksanaan khusus dan hanya dilakukan di rumah sakit. Akan sangat menolong bila korban yang dirujuk ke rumah sakit disertai dengan zat racun yang diminum dimakan. Beberapa cara tradisional yang dilakukan dengan minum air kelapa muda dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan bila korban sadar. Jangan sekali-kali memasukkan makanan minuman melalui mulut pada keadaan pasien tidak sadar. Gigitan hewan, sengatan serangga dan racun dari tumbuh-tumbuhan. Kejadian gigitan sengatan dari hewan maupun tumbuhan dapat terjadi pada rumah tangga. Mulai dari hewan kecil, seperti tungau, pinjal, lebah, nyamuk, kaki seribu, kelabang, sampai ular, anjing. Akibat yang nyata terlihat adanya perlukaan pada kulit dan adanya tanda peradangan, merah bengkak, sakit nyeri titik. Pada kondisi yang lebih buruk dapat terjadi kekakuan kelumpuhan bagian yang terluka. Khusus pada gigitan ular yang beracun ada 2 lubang bekas masuknya taring ular berbisa. Cara mengatasi gigitan hewan, anjing, kucing, kera, korban ditenangkan luka dicuci dengan air bersih dan sabun, beri antiseptik balut, dan rujuk ke rumah sakit. Bila ada perdarahan hentikan perdarahan dengan cara seperti luka potong atau luka sayat. Jika luka karena sengatan serangga, segera lepas serangga dari tempat gigitannya, dengan menggunakan minyak pelumas, atau terpentin atau minyak cat kuku. Setelah terlepas, kepala dan tubuh serangga, luka dibersihkan dengan sabun dan diolesi calamine atau krim antihistamin. Bila tersengat lebah, ambil sengatnya dengan jarum halus, bersihkan dan oleskan krim antihistamin atau kompreses bagian yang tersengat. Bila menunjukkan adanya tanda-tanda membahayakan, seperti kepala berputar-putar, mual muntah, pucat apalagi sampai sesak napas, segera rujuk ke rumah sakit. Penanganan gigitan ular beracun dengan melakukan tourniquet antara bekas gigitan dengan jantung, istirahatkan bagian yang tergigit, seperti kita menangani patah tulang. Rujuk ke rumah sakit. Jangan melakukan sayatan silang dan menghisap darah dari luka sayatan tersebut, sebab selain membahayakan diri bagi yang menghisap darah, juga akan menimbulkan luka infeksi pada korban.